Udah. Saya mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Kedokteran. Di sini kami akan menyampaikan edukasi mengenai kebersihan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurnia Farisha. Saya Mila Kamila Sonia. Saya Arya Ridwan. Saya Abdul Mulyal Musti. Kami mendapatkan tugas, kami dari kelompok dermatologi. Jadi seperti ini Bu, kebersihan lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat hidup nyaman, enak dalam beraktivitas, seperti itu. Baik, selanjutnya tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang pertama adalah seperti mendaur ulang sampah, mengurangi sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, kita bisa kerja bakti seperti membersihkan got ataupun jalanan. Dan juga kita juga bisa menanam pohon. Nah, walaupun yang kita lakukan kecil-kecilan, kita juga membantu mengurangi polusi udara dan menjaga ekosistem. Dan untuk dampak buruknya itu bisa menyebabkan polusi udara dan juga bisa menyebabkan kayak lingkungan air bisa tercemar. Itu untuk dampak buruknya, dan juga bisa membuat kayak aktivitas sehari-hari kita itu kayak melihat itu kayak suatu rasanya itu tidak nyaman dan juga efektif untuk kegiatan sehari-hari kita. Terus kesimpulannya dari kajian ini, kebersihan lingkungan itu adalah saat dimana kita bisa beraktivitas dengan normal. Terus dampak baiknya dari kebersihan lingkungan itu contohnya kita melakukan kegiatan gotong royong seperti tanaman pohon, seperti pembersihan air limbah atau pembersihan tempat sampah. Terus dampaknya kalau nggak terjadi kebersihan lingkungan itu dimana kita itu bisa terkena penyakit, terkena penyakit tentunya seperti dari polusi udara, dari bisa terkena flu. Apakah dari Ibu bisa dapat dimengerti Bu? Sebelumnya mohon maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Aisyah, ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Ya, Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini kami akan menyampaikan edukasi mengenai lingkungan, kebersihan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Farisha. Saya Abdul Mulyal Musti. Kami dari kelompok dermatologi. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri Lestari, ya. Jadi kebersihan lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan aktivitas menjadi lebih nyaman, lebih enak, jadi lebih fokus lagi untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Kemudian Selanjutnya, terdapat tindakan-tindakan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama seperti mendaur ulang, mengurangi sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga bisa kerja bakti seperti bersama-sama membersihkan sekolahan atau jalanan. Dan kita juga bisa menanam pohon. Nah, dari walaupun tindakan kita kecil-kecilan, tapi ini bisa mengurangi polusi dan menjaga ekosistem. Dan selanjutnya untuk dampak buruknya Ibu, dengan kita tidak merawat kebersihan lingkungan itu bisa menyebabkan polusi udara, contohnya seperti polusi udara dan juga polusi yang ada pencemaran di air gitu, dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dan untuk itu penyakitnya itu kayak bermacam-macam juga Ibu ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam edukasi ini, lingkungan kebersihan itu adalah salah satu hal yang penting, di mana itu dapat bermanfaat, dapat membuat aktivitas kita berjalan dengan normal. Dampak maksudnya itu kegiatan dari lingkungan bersih itu dapat kita mulai dengan gotong royong bersama, membersihkan selokan, terus mengurangi polusi dari udara seperti tidak seperti berhenti merokok gitu.
Terus dampak buruknya itu apabila kita tidak melaksanakan kegiatan lingkungan bersih itu dapat menyebabkan salah satunya itu seperti penyakit yang dapat berasal dari lingkungan yang tidak bersih itu. Apakah dari Ibu dapat dipahami, Ibu? Terima kasih. Sekian dari edukasi kami. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ini adalah pola hidup sehat. Jadi, Kak, untuk pola hidup sehat ini penting dilakukan karena agar terhindar dari berbagai penyakit, ada penyakit jantung, stroke, dan lainnya. Jadi nanti Kakak bisa, nanti ada langkah-langkah dan juga bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi biar tubuh tetap sehat. Nanti untuk langkah-langkah akan dijelaskan oleh teman saya, Aurel. Ini berikut langkah-langkah agar tetap terjaga pola hidup sehatnya ya Kak. Yang pertama itu dengan olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, menjaga pola tidur, strategi kesehatan, dan melakukan rutinitas yang sekiranya bisa membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Jangan lupa juga tidurnya itu diatur. Kalau bisa tidurnya itu sebelum jam 11 karena kalau jam 11 sampai jam 12 itu rawan penyakit yang masuk kepada tubuh kita kan. Jadi kalau bisa tidurnya sebelum jam 10 hingga minimal tidurnya 6 jam. Jadi kalau sama tubuhnya nanti kakaknya bisa tidur jam 10 itu udah tidur. Jadi bangun jam 4 udah nyampe 6 jam gitu. Nah jangan sampai lebih 8 jam. Kalau tidurnya sampai lebih 8 jam itu bisa menyebabkan kakak menjadi pusing. Dan pernah Kak kalau tidur kelamaan menyebabkan pusing? Nah itu salah satu penyebabnya karena tidurnya terlalu lama, lebih dari 8 jam. Gitu Kak. Untuk edukasinya tadi selesai, saya simpulkan ya Kak, jadi untuk langkah-langkahnya akan bisa untuk menjaga pola tidur seperti yang dibilang tadi, terus bisa untuk minum minuman seperti air putih itu minimal seperti 18 lah sehari atau 30. Nah kemudian kakak bisa bikin olahraga juga atau tetap sehat. Kemudian untuk tidur tadi nggak boleh jam berapa? Ya di atas jam 11 sampai jam 1. Karena dapat mengaruhkan berbagai penyakit akan muncul. Terima kasih Kak kalau begitu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, karena tugasnya kurang 1 orang, jadi maksimal itu 2 orang yang harus diedukasi. Kita akan cari lagi 1 orangnya lagi untuk kita edukasi. Jadi join us. Ini alhamdulillah selanjutnya kita akan mencari ulang lagi. Mas, permisi. Ya. Bisa minta waktunya sebentar? Baik Mas, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Amri Subur. Saya Asrolana. Saya Aurel. Di sini kami akan melakukan edukasi yang pertama. Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Mas Kausar. Mas Kausar usia berapa? Baik Mas. Nanti kami akan melakukan edukasi mengenai pola hidup sehat. Apa Mas kenal? Yang pertama, ini nanti ada yang langkah-langkah bagaimana cara agar kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Kemudian juga ada yang bagaimana cara kita menjaga keseimbangan kita dan kita akan disampaikan oleh saya. Silakan, Udah. Jadi langkah-langkahnya itu kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga pola makan, pola tidur, olahraga, dan tidak begadang yang Ya Bang, saya panggil Bang boleh kan? Ya. Jadi dalam pola tidur, nah abangnya kalau bisa tidurnya itu jangan di antara jam 11 sama jam 1 karena pada jam itu rawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa tidurnya abangnya sebelum jam 11 ya Bang ya. Untuk penyakitnya apa? Contohnya asam lambung. Nah, Pengaruh itu? ya. Jadi abangnya tidurnya sebelum jam 11, bisa jam 10 dan minimal tidurnya orang itu 6 jam lah. 6 jam. Ya, kalau terus maksimalnya itu 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam bisa menyebabkan
pusing. Nah, kan pernah kan sampean kalau kebanyakan tidur gitu pusing ya itu salah satu penyebabnya Pak. Kita untuk edukasinya sudah selesai, masih cukup tadi untuk langkah-langkahnya tadi harus olahraga, makan makanan sehat, dan juga seperti minum air putih juga. Jadi air putih itu sehari minimal 320 ml atau 8 gelas. Nah, kemudian tadi yang seperti teman saya juga untuk tidurnya itu jangan malam-malam, nanti ada penyakit kayak yang bilang tadi asam lambung, ada jantung, ada stroke, dan masih banyak. Jadi untuk tidur harus juga diperlukan. Baik Mas, apa sudah lagi? Baik, terima kasih kalau gitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FK Unusa dari kelompok 5 dermatologi akan memberikan sedikit edukasi tentang Penyakit demam berdarah. Apa ya? Kakaknya berkenan? Saya berkenan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. nama saya Bahira Walimasani. Ya. Jadi penyakit demam berdarah atau DBD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian penyebab dan gejalanya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi penyebabnya disebabkan oleh 4 virus penyakit ini yang berbeda, yaitu penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Jadi nyamuk, misalnya ada salah satu orang yang terkena dari virus DBD ini, digigit nyamuk, kemudian nyamuknya pindah ke orang yang tidak terkena virus ini, itulah penularannya dari situ, kayak gitu. Terus untuk gejalanya, demam tinggi, nyeri sendi dan otot, ruang kulit, sakit kepala, dan pendarahan di bawah kulit atau gusi. Biasanya tuh gejala ini sama seperti memper, sedikit sama seperti gejala dari typhoid fever. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahannya dari DBD itu gimana. Perkenalkan dulu, nama saya Safina, ketika mulai dari FK Unusa. Jadi yang bisa dicegah itu bisa karena pengolahan lingkungan, membuang atau menghilangkan tempat-tempat yang perkembangan biakan nyamuk seperti sampah, air yang berkembang. Terus pemberantasannya sarang nyamuk, menghancurkan sarang nyamuk terutama sama wabah DBD ini dengan bantuan petugas, mungkin petugas-petugas yang ada di sekitar lingkungan seperti gitu. Terus bisa karena menggunakan kelambu atau pakaian yang bertumpuk atau bersendawan itu juga termasuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, untuk pengobatan tidak ada pengobatan khusus Mbak, tapi bagi penderita ya disarankan untuk beristirahat, minum banyak air, dan bila parah harus segera dibawa ke dokter seperti itu. Kalau bahayanya DBD bisa menjadi parah dan mengancam jiwa, terutama jika tidak diobati secara cepat. Ya, gimana Mbak? Apakah sudah dimengerti? yang sudah. Baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama.